Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan si boy, ditemani dengan saya Indra di segmen Urban Legend. Di Urban Legend kali ini, saya akan membahas sebuah makhluk atau benda yang sangat mengerikan, walaupun berbentuk kecil, tapi sungguh sangat mengerikan. Sebelum melanjutkan video ini, lebih baik kalian untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini cepat berkembang dan bisa memberikan hal yang bermanfaat buat kalian. Mari kita mulai ceritanya. Kita tahu ya, kalau misalnya di Nusantara ini, di Indonesia, banyak sekali ilmu-ilmu goib dan kejadian-kejadian yang di luar masuk akal. Salah satunya adalah ilmu kanuragan atau ilmu goib yang mungkin cukup terkenal dan kalian sudah pernah mendengarnya dan sering mendengarnya. Dan ilmu ini adalah ilmu karang. Ilmu karang adalah sebuah ilmu goib yang salah satu ilmu goib yang tinggi atau bisa memberikan kekuatan yang luar biasa kepada seseorang yang mempelajarinya atau memiliki ilmu tersebut. Jika mempelajari ilmu ini, si pemilik atau si orang yang mempelajari ilmu tersebut akan memiliki kekebalan tubuh dan kekuatan yang luar biasa. Dan satu lagi, dia akan mempunyai umur yang sangat panjang. Dan lebih menyeramkan lagi, pemilik ilmu karang ini dapat meleburkan dan menghancurkan lawannya dengan sekali sentuh. Maka ilmu ini juga kadang disebut sebagai ilmu pelebur. Dan seperti yang tadi saya katakan, selain memiliki kekebalan tubuh, karena ilmu ini, si pemilik ilmu ini akan mendapatkan umur panjang dan keabadian. Nama asal dari ilmu karang itu dipercaya dari sebuah nama yang diperkirakan berasal dari salah satu tempat terpencil di Tasikmalaya, yang dipercaya menjadi salah satu tempat atau asal-usul dari ilmu karang tersebut. Sebelum kedatangan Islam, tempat bernama Karangnunggal di Tasikmalaya itu dikuasai oleh Batara Karang. Batara Karang dikisahkan mempunyai ilmu yang sangat tinggi dalam ilmu hitam ya guys. Dia mempunyai ilmu yang sangat kuat dan mempunyai ya tadi kekebalan tubuh yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Nah, dikisahkan Batara Karang ini bertarung dengan seorang penyebar agama Islam yang datang ke Tasikmalaya yang bernama Syekh Abdul Muhyi yang diutus untuk mengislamkan Batara Karang. Akhirnya Batara Karang itu kalah dan Batara Karang memeluk agama Islam. Syekh Abdul Muhyi ini lahir di Mataram tahun 1605. Mataram di sini tuh tidak disebutkan nih apakah Mataram yang di Lombok atau Mataram kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Ayahnya bernama Sembah Lebe Wartakusuma atau Syekh Abdul Jalil, seorang bangsawan Sunda. Ibunya bernama Raden Ajeng Tanganziah, keturunan bangsawan dari Mataram yang berketurunan langsung sampai ke Syekh Ainul Yakin atau Sunan Giri. Syekh Abdul Muhyi diyakini atau dihormati oleh berbagai pesantren. Ia merupakan mata rantai atau pembawa ajaran tarekat Syatariah yang pertama di Pulau Jawa, yang dikenal dengan nama Haji Karang, karena pernah uzlah dan halawat di Gua Karang. Di pintu gerbang makamnya yang terletak di Pamijahan Tasikmalaya tertera tulisan Syaiduna Syekh Al-Hajj. Sebagai kalangan tuh menganggap kalau ilmu karang itu sangat berbahaya dan sangat bisa merugikan, dan tentu ilmu ini tuh sangat-sangat buruk, seperti tercermin pada nasihat dari bahasa Jawa. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, barang siapa yang membuang ilmu karang akan menemukan kebaikan. Perkataan serupa juga dalam bahasa Jawa yang berarti barang siapa yang mengerti bahwa ilmu karang itu berbahaya, dia tergolong orang-orang yang bijaksana. Dalam masyarakat Sunda, ilmu karang disebutkan dalam perkataan bedasuduk orang karang, taina tetera kuparang, yang artinya kurang lebih begitu kuat dan kebalnya orang karang, bahkan kotornya pun tidak bisa diparang atau dihancurkan guys. Jadi masyarakat Sunda dan Jawa ini tuh mempunyai pandangan bahwa ilmu karang ini tuh sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat powerful ya, atau sangat-sangat kuat untuk ilmu hitam. Nah, karena keabadian tersebut,
ternyata itu ternyata menimbulkan efek yang sangat berkepanjangan ketika si pemilik ilmu karang ini meninggal. Bermula, yang tadi saya ceritakan, bermula dari sosok manusia yang telah mempelajari teknologi kanuragan tingkat tinggi ya, yang tadi ya ilmu karang tersebut, membuat pelakunya atau yang mempelajari ilmu karang tersebut menjadi kebal dan menjadi abadi ya, atau berumur panjang. Dan ritual yang tadi saya bilang tadi, ilmu karang itu tidak mudah dan hampir bertahun-tahun untuk mempelajarinya, bahkan berpuluh-puluh tahun untuk bisa mencapai titik di mana dia bisa mempelajari semua ilmu karang tersebut. Nah, karena kesombongan orang yang mempelajari ilmu karang ini, mereka karena kebal, tidak bisa dikakai oleh benda-benda tajam, dan dia juga diyakini bisa berumur panjang, menjadi sifat-sifat takabur di dalam dirinya dan sombong tentunya. Dan dia seakan-akan meremehkan keberadaan yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak dapat memungkiri, kematian pasti akan terjadi di setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah. Karena jasadnya itu tidak diterima oleh bumi, si pemilik ilmu karang ini berubah menjadi sebuah jasad. Namun jasad ini agak sedikit aneh, karena jasad ini tidak diterima oleh bumi. Secara perlahan tubuhnya itu menjadi kaku, terus menyusut menjadi kecil, keriput, dan kering. Meskipun bentukannya seperti itu, tapi untuk si kukunya tuh memanjang dan rambutnya juga tetap memanjang, guys. Jadi seakan-akan si makhluk ini itu hanya badannya mengecil, tapi untuk rambut dan kukunya tuh memanjang. Wah, sangat mengerikan, guys. Nah, pada fase inilah mereka disebut sebagai jenglot Batara Karang yang banyak kita dengar di masyarakat luas. Tapi ini bukan sembarangan jenglot ya, guys, karena jenglot dari Batara Karang. Karena akumulasi energi yang berupa sisa di masa lampau atau kekuatan di masa lampau ketika dia menjadi manusia, si makhluk ini tuh mempunyai aura-aura yang sangat-sangat gelap ya, sangat menakutkan ya, dan pasti mengandung unsur negatif. Nah, kadang-kadang makhluk ini juga disebut pampir ya, guys. Pampir dalam di Indonesia gitu ya. Walaupun kecil, makanan dia tuh darah, guys. Nah, tapi untuk ngasih makan si jenglot ini, dia tidak disuapin seperti kita layaknya kita makan ya, guys. Jadi dia tuh disimpan di sebuah kotak misalkan. Nah, di situ tuh disimpan aja di darahnya tuh. Nah, dipercaya darahnya itu akan habis dihisap oleh si jenglot tersebut. Nah, untuk cara makannya saya juga kurang tahu ya. Ada yang bilang ketika ditinggalkan oleh pemiliknya, si jenglot itu akan hidup dan meminum sendiri darah tersebut yang di pinggirnya. Nah, darahnya itu bisa dikasih adalah darah hewan atau darah manusia. Nah, si pemilik jenglot itu harus meneteskan darah yang tadi itu setiap hari, guys. Apabila tidak dikasih makan darah tersebut, biasanya si jenglot ini tuh akan mencelakakan orang-orang sekitar si pemilik si jenglot tersebut atau terkena musibah. Nah, bagi penganut ilmu hitam, si jenglot Batara Karang ini tuh sangat-sangat penting buat mereka, karena sebagai penunjang dari penyempurnaan ilmu goib mereka. Nah, dalam dunia nyata, jenglot Batara Karang ini digunakan untuk pagar goib atau melindungi seseorang dari serangan-serangan mistis, guys, atau dari santet-santet. Nah, biasanya tuh si jenglot Batara Karang itu sebagai pagar goib mereka, atau sebagai penghodam untuk penglaris atau bagi pengusaha itu agar dia perusahaannya menjadi maju atau dia punya karismatik. Biasanya orang-orang seperti ini yang datang ke dukun diberikan jenglot Batara Karang tersebut untuk melindungi fisik ataupun non fisik. Nah, jenglot ini juga pernah dites secara ilmiah oleh Dr. Budi Sampurna DSF di bagian forensik RSCM. Waktu itu jenglot yang dites itu tes secara ilmiah itu panjang itu sekitar 10,65 cm. Menyerupai boneka menyeramkan, guys. Memiliki serupa kepala, badan, tangan, dan kaki. Dan rambut sepanjang 30 cm. Ukurannya itu masing-masing tapak proporsional. Hanya saja yang berbeda saya tadi katakan, jenglot ini tuh mempunyai kuku yang panjang dan rambut yang sangat panjang. Kepala hampir seukuran kepalanya. Jadi kukunya panjang, rambutnya panjang, tapi punya taring dan hampir seukuran kepalanya, yaitu menyerupai monster mungkin gitu. Nah, pada hari Kamis 25 September 1997,
Makhluk jenglot ini dibawa ke RSCM untuk diperiksa secara medis. Nah, ruang forensik itu mendadak menjadi ramai ya guys, karena wartawan, mahasiswa kedokteran, dan masyarakat yang berada di RSCM tersebut penasaran nih dengan bentuk jenglot yang dibawa oleh atau mau diteliti secara ilmiah oleh para dokter tersebut. Dan menurut ahli forensik FKUI RSCM yang tadi Dr. Budi mengatakan pemeriksaan jenglot ini tuh sebagai tantangan ya bagi dunia medis untuk membuktikan keilmiahan dari jenglot tersebut. Menurut Dr. Budi, guna membuktikan kemanusiaan si jenglot tersebut, maka akan dilakukan tes alat ronsen untuk mengetahui struktur tulangnya serta pemeriksaan bahan dasar dari kehidupan C, H, O, dan proteinnya. Untuk keperluan tersebut, ahli forensik mengambil sampel dari rambut dan kulit si jenglot tersebut atau daging dari jenglot tersebut. Dokter Jaya Surya Atmaja kemudian memotret dan mengukur berbagai bagian tubuh jenglot. Setelah dokter radiologi Dr. Muhammad Ilyas memeriksa jenglot menggunakan sinar X. Usai pemeriksaan, terdapatlah hasil menyatakan bahwa jenglot itu tidak memiliki struktur tulang. Hasil ronsen menampilkan bentuk struktur menyerupai penyangga dari kepala hingga badan. Selain itu terlihat juga jaringan kuku dan gigi. Selebihnya tidak ada. Guna mendapatkan hasil yang lebih mendetail, maka jenglot ini diteliti menggunakan CT scan. Ternyata jenglot ini tidak memiliki struktur seperti manusia pada umumnya. Dr. Jaya Surya Atmaja PhD dari Universitas Indonesia juga menyelidiki jenglot tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa contoh kulit jenglot yang diperiksa memiliki karakteristik DNA. Namun Dr. Jaya menolak anggapan bahwa seolah dia mengakui jenglot ini sebagai manusia. Karena bisa saja si hasil yang dihasilkan dari tes DNA ini tuh meleset. Karena sampelnya terkontaminasi banyak orang yang ketika memegang barang tersebut. Ya, balik lagi kepada kalian. Percaya apa tidak? Jenglot ini apakah benar? Apakah hanya sebagai akal-akalan manusia untuk syirik kepada Tuhan atau Allah? Hanya kalian yang bisa menilainya guys. Saya hanya menyampaikan apa yang sekiranya kita harus ketahui saja. Nah, sebelum mengakhiri episode Urban Legend kali ini, terima kasih banyak kepada yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.